Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Hari ini kita berada di Desa Klopo Dhuwur, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dulu kita pernah ke tempat ini, tapi buat teman-teman penikmat PSK yang belum melihat kalau kita pernah ke tempat ini, nanti bisa klik tautan di atas biar disiapkan. Jadi dulu kita sudah pernah ngobrol banyak dengan Mbah Lasio tentang suku Samin itu seperti apa. Hari ini kita berada di tempat yang sama, tetapi tempat ini agak sedikit naik dari tempat dari pendopo suku Samin itu. Kita berada di sebuah petilasan yang konon katanya itu dulu Pak Karno pernah juga sowan ke tempat ini. Dan bersama kita sekarang sudah ada Mas Yono. Jadi Mas Yono ini putra dari Mbah Lasio. Seperti apa nanti ceritanya, nanti kita simak bersama. Selamat siang Mas Yono. Sugeng siang, Sugeng waras. Ya, Sugeng waras. Gimana kabar? Sehat, Sugeng waras tuh ya Mas. Sugeng waras tuh. Kami diajak jenengan ke sini. Yeah. Ini tadi saya melihat ini ada di sebelah kiri itu ada rumah enggak tahu ini rumah apa sih Mas bener itu? Bener ini dulu itu rumah adat dari sedulur sikap ini seperti ini Mas. Ini yang asli? Ya, yang asli kayak gini. Jadi ini ada filosofinya sebenarnya Mas. Jadi filosofinya gimana itu? Dari panjangnya ini 9 meter lebih 10 cm itu makna dari ketika kita dikandung dan kita dilahirkan itu kurang lebih 9 bulan 10 hari bagi 10 itu maknanya. Kemudian ketinggiannya itu 7 meter itu kan dimaknai dengan pitulung, pitutur dan pitunjuk. Jadi ketika kita manusia itu butuh pertolongan, petunjuk dan petuah dari sang pencipta itu sendiri. Jadi itu makna dari rumah ini. Dan gelam itu kan dan dindingnya itu dari kulit jati Mas. Jadi itu jati itu sejatinya awak itu jati diri. Jadi manusia itu seharusnya ya sadar dan tahu akan diri bahwa manusia hidup itu ada yang menghidupkan. Betul. Dan itu akan timbal balik dari kita itu harus salah satunya harus mencintai alam semesta ini dan selalu bakti kepada orang tua dan ingat akan Tuhan kita sendiri. Luar biasa, berarti kayaknya rumah sederhana itu penuh filosofi. Mas. Jadi, apa yang termasuk dari bangunan-bangunan pun itu ada filosofi tentang kehidupan manusia itu sendiri. Sebenarnya bagi sedulur sikap itu ada sesuatu yang tersirat dari apa yang mereka buat atau mereka lakukan itu pasti ada. Nah, yang ngerawat ini Mas? Yang ngerawat kami dari keturunan Mbah Ngkrek, leluhur kami itu kita punya tanggung jawab secara pribadi, kita yang merawat ini. Jadi kalau tempat-tempat ini memang sengaja dirawat nih Mas? Karena sebagai simbol karena disinilah dulunya Mbah Ngkrek. Kami meyakini ya Mas, kami meyakini bahwa Pak Soekarno sebelum kemerdekaan itu pernah berkunjung ke sini selama 40 hari kurang lebih dan mereka banyak
sesuatu yang mereka obrolkan dan diskusikan, termasuk dari simbol dari bendera merah putih itu kan ya, itu dari getah-getih atau dari bapak dan ibu. Kalau yang merah itu dari ibu, yang putih itu dari bapak. Simbol dari asal-usul diri manusia itu dari itu. Lah, pangapunten tadi kita pas kesini kan, ini kan tepat di depan dan di belakang kita itu kan hutan ya Mas. Kenapa di situ diberi kayak semacam pangapunten tugu, dan di tugu itu ada seratan petilasan Eyang Begawan Bagaspati, biar teman-teman penikmat PSK itu paham Eyang Bagaspati niku sinten. Itu jadi tugu yang ada di perempatan ini kan sebagai perapatan itu kan dalannya awake dhewe sebenarnya. Oh, ngoten. Asal usul awake dhewe itu sanggeng sedulur papat lima panjel lah. Ketika kita lahir itu awake dhewe duwe dulur lahir Mas, bareng lahir. Nah itu kita simboliskan sebagai tugu ini. Jadi dari 4 saudara itu kan punya 4 warna Mas. Jadi ada putih, merah, kuning dan hitam. Terus kemudian kita sendiri, terus ada kakang kawah, ada adi-hari. Itu kan itu simbol dari wujud manusia. Nah itu terus kemudian nama Begawan Bagaspati itu adalah nama lain dari Mbah Ngkrek. Nama lain dari Mbah Ngkrek yang kami yakini itu nama kedewatan dari Mbah Ngkrek itu sendiri. Jadi mungkin masih awam masih awam bagi orang-orang sekitar pun belum begitu tahu tentang nama lain dari Mbah Ngkrek itu sendiri. Jadi biasanya tempat ini kami jadikan tempat untuk berdoa, doa bareng kayak gitu ya. Dan cara kami berdoa itu biasanya menghadap ke timur, kemudian lepas sendal. Nah itu yang kita yakini itu bahwa manusia itu terbuat dari bumi dan harus berkontak langsung dengan bumi. Terus kemudian kenapa kami berdoa di ruang terbuka itu, kami percaya bahwa doa di ruang terbuka itu lebih mudah tersampaikan kepada Tuhan. Itu yang kami yakini seperti itu. Tepat sekali itu. Sip pokoknya. Ya jadi buat teman-teman penikmat PSK, jadi ketika tadi Mas Yono tadi mengatakan nama lain dari Mbah Ngkrek, buat teman-teman yang belum tahu Mbah Ngkrek, nanti biar disiapkan linknya karena kami tim Badas Wakoma sudah pernah sowan ke makam beliau. Lah pangapunten Mas, maaf yang ini yang ruangan ini kan kayak baru ya? Ya, ruang ini berarti ini yang tembok ini paling lama gimana? Malah ya. Ini kita gunakan ketika kita istilahnya pas nandang pepeteng, sedang Mas butuh pencerahan untuk mendekatkan diri, untuk istilahnya nyepi lah, nyepi. Jadi untuk semedi dan lain sebagainya itu biasanya kita gunakan ruangan ini, ruangan khusus ini kita gunakan itu. Kita dipakai memang untuk ya kurang lebihnya berdoa lah ya. Doa. Tapi kita kan ada doa bareng di alam terbuka Mas. Setelah itu biasanya kita doanya di dalam. Di dalam sini biasanya. Berarti kan pangapunten ini kan tidak ada lampunya. Berarti mau peteng gelap gulita. Terus tanpa penerangan Mas, di sini biasanya ya ketika mereka yang orang-orang yang sedang dalam istilahnya dalam kebuntuan dalam berpikir, itu dianjurkan untuk mencari ketenangan dan penyegaran di ruang itu. Apa yang kesini khusus warga sedulur sikap atau ada dari warga luar yang kesini? Seluruh lapisan masyarakat boleh. Dan jika ingin dulur-dulur dari Badas Wakoma pengen berkunjung atau pengen tahu banyak hal tentang sedulur sikap, monggo kami persilakan dengan senang hati, kami menerima. Dan banyak Mas, bukan hanya Samin ini, bukan hanya untuk orang Blora khususnya atau Klopo Dhuwur khususnya, bukan, tapi untuk seluruh semesta ini. Ajaran sedulur sikap jika ingin berkenan ingin mendalami tentang ajaran sedulur sikap, kami persilahkan.
luar biasa ini. Nah, saya mau tanya itu yang itu, Mas. Pak, ketika Pak Karno kesini itu berarti ketemunya sama Mbah Surongkrek loh, berarti? Iya. Dan mereka itu mungkin nyambung dari ajaran-ajaran itu sendiri. Jadi sebenarnya banyak yang tersirat dari ajaran-ajaran, termasuk Pancasila itu juga mereka diskusikan pada saat itu, Mas. Itu yang, tapi untuk lebih detailnya saya tidak berani untuk menceritakan itu. Tapi yang jelas bahwa bendera merah putih itu sebagai simbol dari jati diri manusia, dari kita, dari Bapak Ibu itu tadi, merah dan putih itu, getah getih itu, dan simbol dari kedua orang tua kita. Saya tuh senang kalau main ke tempat ini tuh senang, Mas. Senangnya itu suasananya asri, terus masyarakatnya juga welcome, masyarakatnya ramah. Itu kalau kita kesampingkan cerita itu nggih, Mas, itu pernah enggak, Mas, ada tokoh-tokoh penting nasional yang main ke sini? Kebetulan tempatnya Bapak itu main. banyak sih lah. Banyak ya? Termasuk Pak Presiden Jokowi pertama kali menjabat itu tahun 2015 itu kunjung ke sini juga. Iya, Pak Jokowi? Ya, keren. pernah kunjung ke sini juga. Kemudian Pak Ganjar itu lebih sering dulunya, Mas. Sering waktu beliau masih gubernur itu sering datang ke sini. Bahkan secara pribadi ngobrol di sini pun sering beliaunya, Pak. Ada yang sampai ke tempat ini? Pak Ganjar sering ke sini. Oh, maksudnya nggak cuma sowan ke tempatnya Bapak tok gitu. Nah, jadi di Petilasan juga beliau pernah diajak ke sini tahun 2000. Lah, pangapunten, Mas. Kalau main ke sini itu memang harus lewat panjenengan atau Rene Dewi gitu, kalau tamu-tamu umumnya biasanya yang ke sini? Biasanya sih matur ke Mbah Lasio biasanya gitu, dengan tujuan apa? Mungkin kita bisa memediasi, mendampingi lah mandangnya, Mas. Kan banyak, Mas, orang-orang yang punya keinginan. Oh ya pasti. Nah, kayak gitu mungkin itu dengan Mbah Lasio biasanya kayak gitu. Tapi berdoanya masih di dalam sini atau yang di perempatan? Kalau sifatnya umum, kalau sifatnya umum itu maksudnya keinginan pribadi, biasanya sih kita doanya di sini, Mas. Di yang ada di perempatan itu, yang ada di toko. Tapi kalau masalah pribadi yang begitu itu biasanya kita sarankan untuk di dalam kayak. Ini mesti mana ya, Mas, ya? Penjolokannya aneh-aneh nih. Jenenge namanya manusia kan 1000 keinginan gitu. Masya Allah. Ini luar biasa, teman-teman. Jadi tempat ini tuh kita kesini itu ini siang dan suasana memang sejuk karena ini di tengah hutan. Dan ruangan itu memang ya kosong ya, Mas. Memang ruangan kosong. Tapi saya nggak tahu kenapa tadi pas masuk itu memang ruangan kosong tapi auranya kencang gitu. Jadi entahlah itu apapun itu, karena kita yang akan kita kulik adalah sejarahnya. Berarti dulu Mbah Engkrek itu di sini, Mas, tempatnya. Kalau beliau melakukan spiritual tempatnya di sini, karena pada saat itu kan sedang panas-panasnya pemberontakan. Itu kan termasuk dari Samin sendiri itu kan sedang diintai oleh Belanda pada saat itu. Jadi ketika beliaunya melakukan spiritual itu lebih ke dalam di kawasan hutan. Tapi untuk pemukiman mereka Mbah Engkrek bermukim itu di desa di bawah. Oh, di tempat yang tadi ya. Ini di sini kan pada saat itu masih hutan belantara, Mas. Hutan gede, peteng banget asli. Dan beliau melakukan ritual-ritual dan lain sebagainya itu biasanya dengan muridnya itu di sini, Mas. Di sini ya. Satu untuk menghindari pengintaian itu, dan keduanya memang bagi Sedulur Sikep itu untuk melakukan spiritual itu lebih mencari tempat yang hening. Itulah tujuan beliaunya menjadikan tempat ini sebagai tempat spiritual ya itu. Jadi pernah malam kesini? Sering gitu. Iki jujur-jujuran bae, Mas. Jenengan pas kesini pernah nggak, Mas, ditemui sosok apa gitu? Kalau saya pribadi enggak pernah ya. Tapi kalau orang luar seperti. Nah, ceritanya orang yang pernah kesini, orang-orang liane Sedulur Sikep loh, ya.
yang pernah ditemui sosok apa ceritanya pas kesini? Kalau kebanyakan itu orang tua, ya ciri-cirinya seperti bangkrek. Oh, nggih. Itu sering muncul, beliaunya sering muncul. Ya, tapi dari keluarga itu jarang ketemu dalam bentuk fisik jarang, tapi dengan mimpi itu. Jadi beliau itu memberikan wejangan itu via mimpi. Nah, ini yang ditunggu teman-teman pada sebuah koma ini. Wejangan apa dari beliau, Mas? Biar kami anak-anak muda penikmat PSK ini biar tahu lah setidaknya. Jadi gini, Mas, ajaran slow sikap itu pada saat dari sampai ke Mbah Lasya itu secara langsung tidak diturunkan dengan lisan, Mas, dengan ajaran lisan. Tapi Mbah Lasya itu menerima ajaran slow sikap itu dari mimpi, langsung dari mimpi, dari yang memberi wejangan itu Mbah Krek sendiri langsung. Jadi sedikit demi sedikit beliau jalankan itu ya tanpa ada guru. Makanya beliau tuh pernah bilang kalau sing jenenge aku ora bakal meguru yen wong kuwi sek mangan sego. Itu Mbah Lasya pernah bilang dulu, karena beliau tidak sering dapat wejangan itu langsung dari mimpi. Iya, benar. Mbah Krek langsung. Makanya nanti beliau tidak percaya kowe sek mangan sego aku ora bakal percaya apa meneh meguru kalau itu yang disampaikan oleh Mbah Lasya. Keren. Ya, kalau yang namanya masih makan nasi kan cara tirakate wis kurang kasarane kan ngoten kasarane iki. Ini luar biasa, berarti nama yang tersurat di situ, nama yang tertulis Begawan Bagaspati itu berarti nama lain dari Bangkrek. Ada lagi, Mas, yang pengen disampaikan buat penikmat PSK itu? Mungkin cukup ya, Mas. Mungkin bagi dulur-dulur pada sebuah koma mungkin ada waktu pengen berkunjung ke tempat kami Slow Sikap yang ada di Klopo Dhuwur, kami persilakan dengan senang hati. Terima kasih. Dan mungkin kita bisa banyak bercerita tentang apa itu samin, dan mungkin ada teman-teman yang kurang paham apa itu ajaran samin, monggo kami persilakan untuk datang ke tempat kami. Ya, karena memang samin yang berkembang di masyarakat itu kan banyak sekali. Termasuk yang paling familiar itu kan Suro Sentiko. Suro Sentiko. Padahal yang kalau di tempat ini Bangkrek tadi. Gitu nggih, Mas Yono, terima kasih waktunya. Maaf nek kami tim pada sebuah koma ganggu waktu jenengan. Maaf. Terima kasih buat dulur-dulur pada sebuah koma. Kami diberikan kesempatan untuk menceritakan tentang sejarah yang ada di tempat kami ini, dan sekian, terima kasih. Seger waras, Mas. Buat tim matur nuwun. Itu teman-teman sedikit cerita sejarah yang menurut kami tim pada sebuah koma sangat menarik, karena sampai pahlawan proklamator atau Pak Soekarno saja datang ke tempat ini untuk melakukan tirakat dan sebagainya. Ketika kita sudah berbicara tentang sejarah, jangan pernah paksakan pemikiran kalian, karena sejarah tergantung siapa yang mencatatkan. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.